Berlatar 200 tahun sebelum Masehi, daratan Tiongkok terbagi menjadi 7 negara yang terus berperang selama 500 tahun terakhir, sampai akhirnya di salah satu negara bernama Negara Jin terjadi pemberontakan di mana Raja Eise yang telah dikudeta tidak sengaja bertemu dengan Xin, seorang budak yang bercita-cita akan menjadi seorang jenderal besar, yang mana budak tersebut justru mampu membantu Raja Eise menyatukan suku barbar dan mengambil kembali tahtanya setelah digulingkan secara paksa oleh adiknya. Singkat cerita, setelah Raja Eise berhasil mendapatkan tahtanya kembali, beberapa tahun kemudian pada suatu malam, dia tiba-tiba diserang oleh 2 orang pembunuh bayaran yang entah bagaimana bisa menyusup ke dalam istana, di mana tentu saja hanya dengan kemampuan berpedang dasar, Raja Eise hampir tidak bisa melawan, tapi paling tidak dia masih bisa menahan sampai akhirnya para pengawalnya datang dan juga Xin yang muncul di tempat itu. Walaupun awalnya kesulitan menghadapi 2 orang sekaligus, namun akhirnya dia tetap dapat mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu dengan bantuan Tenten. Anehnya, di ujung kematiannya, salah satu pembunuh bayaran tersebut mengancam mereka dengan menyebutkan Xiu, atau yang lebih dikenal dengan klan kesedihan, yaitu sebuah klan pembunuh yang sangat ahli, di mana dikatakan hanya butuh seorang Xiu untuk menghancurkan sebuah kota. Di tengah situasi tersebut, salah seorang prajurit lalu melaporkan kalau negara Wei telah menyerang perbatasan dan itu artinya ini akan menjadi peperangan pertama Xin. Walaupun bisa dibilang kalau Xin sudah punya privilege karena telah membantu Raja Eise mendapatkan tahtanya kembali, namun dia tetap harus mulai dengan menjadi prajurit biasa bersama dengan petani lain untuk maju di garis depan. Saat itu, armada perang dari negara Jin akan dipimpin oleh Jenderal Gyoko, tapi biar beda sama musuhnya kita panggil saja Jenderal Agumon yang rambutnya pirang, giginya runcing, dan bisa dibilang adalah junior dari Jenderal Besar Oki. Sementara Xin yang statusnya sebagai budak akan menjadi prajurit infanteri dengan posisi paling bawah mentok, di mana dia justru bertemu dengan teman-teman masa kecilnya yang berasal dari wilayah yang sama. Tapi di sini saat Xin bercerita kalau dia telah menyelamatkan Raja Eise dan bahkan mendapatkan upeti atas jasanya tersebut, tentu saja mereka tidak percaya dan hanya menganggap Xin hanya berkhayal. Sampai suatu saat di mana salah satu komandan datang, mereka dibuat heran melihat bagaimana Xin yang hanya seorang budak bisa kenal dengan orang selevel komandan. Sampai di sini, Xin dan yang lainnya lalu dikelompokkan lagi menjadi grup yang lebih kecil, di mana dia tidak sengaja satu kelompok dengan seseorang yang kelihatan unik dan sangat pendiam bernama Kyokai. Di sisi lain, armada perang negara Wei yang menjadi lawan mereka saat itu dipimpin oleh Jenderal Goke yang dicat putih merah, seorang jenderal besar dan juga salah satu dari para jenderal yang mendapat julukan 7 naga api Wei. Dia juga dikenal bertangan dingin dan sangat kejam terhadap lawan-lawannya, khususnya negara Jin, entah apa alasannya, personal, dan intinya kali ini beliau membawa ratusan ribu pasukannya untuk menerobos perbatasan negara Jin, di mana mereka telah mengambil alih 2 bukit untuk mendapatkan jarak pandang yang luas dan siap untuk berperang. Sayangnya begitu di medan perang beneran, Xin dipimpin oleh seorang komandan yang beda lagi yang bernama Bakugo Xin, di mana dia terkenal sangat keras, hanya tahu menyerang tanpa menggunakan taktik apapun. Dan benar saja saat genderang perang mulai dibunyikan, mereka hanya saling tubruk satu sama lain, di mana Xin yang tidak mempedulikan apapun justru berlari paling kencang di depan orang-orang lain untuk menjadi yang pertama menyerang musuh. Dia melompat ke tengah-tengah musuh dan mengobrak-abrik formasi pertahanan mereka sehingga para prajurit infanteri lain jadi bisa menerobos dengan memanfaatkan celah yang dibuat oleh Xin.
Bahkan hal itu dinilai komandan musuh sebagai serangan yang sangat nekat. Namun Shin justru bisa menghabisi banyak sekali prajurit musuh dan bahkan menghabisi komandan mereka yang berada jauh di atas panggung. Hal itu tentu saja lumayan memukul para prajurit dari negara Wei, di mana ketika berita tersebut sampai ke telinga seorang wakil jenderal negara Wei, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan kereta perang yang dilengkapi dengan perisai dan senjata, dan hal itu otomatis membuat para infanteri negara Jin yang mayoritas hanya seorang petani kalang kabut karena kena mental. Mendengar kabar itu, alih-alih segera mengirimkan bantuan dengan menurunkan pasukan berkuda, Jenderal Agumon tetap memerintahkan semua pasukannya untuk bertahan tanpa mengirimkan bantuan sama sekali, dan terkesan dia hanya akan mengorbankan Shin dan para prajurit garis depan lainnya. Taikija! Nigara! Disinilah Kyokai yang nggak tahu dari tadi ngapain aja, lalu menyarankan agar mereka membuat barikade atau polisi tidur yang agak mayor, polisinya yang agak gede, dari tumpukan jasad yang berserakan di sana sebagai penghalang untuk menghentikan kereta kuda milik musuh. Cara itu ternyata sangat efektif karena didukung juga oleh situasi medan perang yang berdebu sehingga mengganggu jarak pandang pasukan berkuda, di mana ternyata itulah alasan Jenderal Agumon menahan semua pasukannya karena kalah jumlah. Dia tahu betul kalau dia pasti akan kalah jika langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar berita tentang infanteri para petani yang masih bisa bertahan, menurutnya hal itu bisa dibilang sebagai harapan kecil yang mungkin akan mampu membalikan jalannya perang jika dia mampu memaksimalkan kemungkinan harapan tersebut. Tapi hal itu juga membuat pasukan infanteri para petani kesulitan, dan bahkan sampai malam pun Jenderal Agumon masih belum memberikan bantuan hingga Shin dan yang lainnya yang sudah kecapean pun harus bersembunyi. Sialnya, mereka ketahuan beberapa prajurit musuh, dan disinilah melihat Shin keteteran melawan semua orang sendirian, Kyokai lalu menunjukkan teknik anehnya di mana dia justru bernyanyi dan lompat-lompat kayak pocong dan tiba-tiba membantai puluhan prajurit musuh, bahkan beberapa dari mereka tidak menyadari hal itu. Namun hal itu pun tidak berselang lama karena begitu Kyokai kehabisan nafas, kemampuannya langsung menurun drastis, dan dari sini baru diketahui bahwa ternyata dia adalah seorang perempuan setelah cadarnya terbuka, yang mana hal itu sebenarnya sangat tidak lazim. Lalu karena prajurit musuh yang tidak ada habisnya, mereka pun memutuskan untuk melompat ke sungai. Sampai di sini melihat keadaan sudah aman, Kyokai menceritakan alasannya ikut dalam peperangan negara Jin adalah untuk membalas dendam. Sebelumnya, dia mempunyai seorang kakak yang halus banget. Dan mereka berasal dari sebuah klan kesedihan yang disebut oleh dua pembunuh bayaran di awal film tadi, di mana di dalam klan tersebut terdapat sebuah adat saat pergantian pemimpin, para kandidat diambil dari wakil terhebat dari beberapa suku, di mana mereka akan bertarung hingga menyisakan satu orang, dan orang itulah yang akan menjadi pemimpin suku yang baru. Sialnya, kakaknya lah yang menjadi salah satu calon kandidat tersebut, dan walaupun kemampuannya cukup mumpuni, entah apa yang terjadi, kakaknya kalah dan tewas di tangan saingannya yang posisinya kini ada di negara Wei.
Namun berhubung dia tidak tahu cara masuk ke negara tersebut, maka dia memutuskan untuk ikut berperang karena dengan begitu, mungkin dia akan bisa sampai ke sana jika negara Jin berhasil menginvasi wilayah negara Wei. Dengan kata lain, tujuan hidupnya saat ini hanyalah untuk membalaskan kematian kakaknya dan dia rela melakukan apapun demi mencapai tujuan tersebut. Bahkan dia tidak peduli jika harus mati asalkan dendamnya itu terbalaskan. Mendengar hal itu, Shin yang sedikit banyak juga sudah mengerti bagaimana rasanya kehilangan, lalu berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi temannya. Shin juga mengatakan kalau Kyokai tidak boleh mati karena hal itu justru akan membuat kakaknya kecewa. Sebaliknya, Shin meminta Kyokai untuk terus hidup dan menjalankan mimpi kakaknya yang belum tercapai seperti dirinya yang berjanji kepada Hyo untuk menjadi jenderal besar suatu saat nanti. Keesokan harinya saat perang masih kembali berlanjut, Shin kembali bergabung dengan para anggota infanteri lainnya yang ternyata masih bersembunyi di atas bukit semalaman, di mana mereka lalu melihat seluruh batalion tempur dari negeri Wei yang turun ke medan perang. Otomatis hal itu membuat sebagian besar orang berpikir kalau tidak akan ada lagi kesempatan menang bagi negara Jin. Namun tidak bagi Shin karena dia justru melihat kesempatan untuk menusuk langsung ke jantung pertahanan musuh yang kebetulan berada dekat dengan posisi mereka saat itu dan memanfaatkan sebagian besar pasukan musuh yang telah turun meninggalkan bukit tersebut. So, hanya dengan mengandalkan beberapa puluh personel amatiran dari pasukan infanteri yang tersisa, Shin lalu memimpin mereka semua untuk menyerang bukit tempat wakil jenderal pasukan perang negara Wei berada. Sementara pasukan perang negara Jin dihajar habis-habisan di medan perang, ternyata aksi yang dilakukan oleh Shin dan kawan-kawan justru membuat Jenderal Agumon langsung menyadari kalau api harapan yang ditunggunya semakin membara. Beliau yang dari awal berlangsungnya perang hanya memerintahkan anak buahnya untuk menunggu, kemudian langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyibukkan medan peperangan. Beliau juga memerintahkan Komandan Bakugo Shin, Komandan Shin tadi, untuk membantu kelompok Shin menyerang area perbukitan. Ternyata momen-momen ajaib seperti itulah yang ditunggu oleh Jenderal Agumon karena menurut pengalamannya akan ada faktor X dalam peperangan yang bisa membalikan keadaan, di mana selama ini dia telah menunggu momen itu muncul sebelum melakukan serangan total. So, dengan masuknya kekuatan tambahan secara besar-besaran ke medan perang secara mendadak, tentu saja membuat pihak lawan sedikit kerepotan hingga akhirnya Shin bersama dengan pasukan utama Komandan Bakugo Shin berhasil menerobos hingga garis pertahanan terakhir musuh di atas bukit. Sampai akhirnya untuk mempersingkat waktu, Komandan Bakugo Shin meminta Shin untuk mengikuti pasukan berkuda dan menyerang langsung kamp wakil jenderal negeri Wei. Sementara pasukan infanteri yang tersisa diminta menahan prajurit musuh agar tidak bisa menyusul mereka. Walaupun agak berat karena khawatir dengan rekan-rekannya yang ditinggal tersebut, Shin akhirnya tetap memutuskan untuk pergi bersama komandannya dan menyerahkan kepemimpinan pasukan infanteri kepada Kyokai karena dia yakin kalau Kyokai pasti mampu melindungi rekan-rekannya yang lain. Sementara Kyokai dan yang lainnya sibuk menahan pasukan musuh, Shin bersama pasukan komandannya diperlihatkan telah sampai di wilayah kamp musuh, di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan pasukan pemanah yang menghabisi setengah dari pasukan komandan Bakugo Shin hanya dalam sekali serangan. Dan bahkan sang komandan juga harus menerima beberapa serangan anak panah di tubuhnya. Disinilah diperlihatkan bakat otodidak seorang Shin di mana dia dapat dengan mudah melihat arah anak panah yang dilepaskan oleh pasukan musuh. Di mana hal itu cukup membuat komandan pasukan pemanah ketar-ketir dan akhirnya Shin dapat menghabisinya.
Lalu dalam keadaan yang sudah terseok-seok, diperlihatkan Komandan Bakukosin dengan semua tenaganya yang tersisa masih berusaha mendekati Wakil Jenderal negara Wei. Namun dalam kondisinya yang seperti itu, justru dia hanya seperti bunuh diri di mana Wakil Jenderal musuh dengan santainya mendekat dan menusukkan pedangnya ke tubuh Komandan Bakukosin. Tapi ternyata semua itu sudah diperhitungkan oleh beliau di mana Komandan Bakukosin memang sengaja mengorbankan dirinya untuk membuat musuhnya mendekat dan melemahkan kewaspadaannya, dan yang terjadi adalah setelah Shin dan yang lainnya berhasil merebut salah satu bukit itu di mana bendera negara Jin berkibar di atasnya, mereka sempat sedikit lega karena mengira kalau perang akan segera berakhir. Namun kenyataannya apa yang ada di balik bukit tersebut justru lebih mengerikan, di mana puluhan ribu armada perang di bawah komando langsung Jenderal Gokei ternyata sudah standby dan siap untuk menyerang. Gikaryu no Gokei. Walaupun armada perang negara Jin jelas kalah jumlah, namun aksi Shin dan para prajurit infanteri lainnya ternyata masih sangat membantu karena dengan begitu mereka berhasil membuka jalan untuk Jenderal Agumon dan pasukannya mengarah langsung ke tempat di mana Jenderal Gokei berada. Lalu di saat yang bersamaan, tiba-tiba sang legenda Jenderal Besar Oki dan pasukannya muncul di mana mereka langsung membelah dan mengobrak-abrik garis depan musuh dan menyusul Shin ke atas bukit. Namun di sini kedatangannya bukanlah untuk membantu pasukan negara Jin, melainkan hanya untuk memantau jalannya peperangan tersebut. Walaupun begitu, kehadiran sosok Jenderal Besar Oki tetap membuat pasukan negara Wei ketar-ketir karena jika sampai beliau ikut turun tangan, maka kemungkinan negara Jin untuk memenangkan perang tersebut akan menjadi semakin besar. Disinilah Jenderal Oki menyuruh Shin untuk mempelajari cara Jenderal Agumon melakukan serangan yang menurutnya lebih mengedepankan insting daripada akal. Di mana hal itu dibuktikan ketika beliau tetap kekeh menahan pasukannya sebelum merasakan adanya sesuatu yang mungkin bisa membalikan keadaan. Sementara lawannya yaitu Jenderal Gokei adalah jenderal terbaik dari negeri Wei jika dinilai dari strategi perang. Namun menurutnya tidak setiap perang harus mementingkan akal karena terkadang sebuah faktor kecil yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali justru bisa menjadi kunci kemenangan. Beliau lalu memberi contoh dengan bagaimana Jenderal Agumon menyerang langsung ke arah musuh yang bisa dibilang adalah cara yang ceroboh, dan cara Jenderal Gokei menanggapi serangan tersebut dengan mengirim beberapa pasukan berkuda untuk mengitari pasukan Jenderal Agumon dan menyingkirkan mereka satu persatu dari belakang. Intinya nekat melawan realistis. Namun selanjutnya apakah Jenderal Agumon akan berhasil mendekati Jenderal Gokei untuk melakukan serangan? Itu semua kembali lagi pada faktor X yang akan terjadi di dalam peperangan. Setelah mendengar ceramah singkat dari sosok yang sangat dikaguminya itu, Shin lalu meminta izin untuk masuk ke dalam peperangan bersama Jenderal Agumon. Dan melihat semangat juang yang dimiliki oleh Shin, Jenderal Oki pun kemudian memberikan kuda kepada Shin untuk melihat apakah dirinya mampu membawa perubahan dalam situasi perang yang sudah tidak menguntungkan bagi pasukan negara Jin. Lalu begitu memasuki area peperangan, tanpa rasa takut, dia langsung masuk ke barisan musuh untuk menguasai salah satu armada kereta perang milik mereka. Shin menyadari dari pengalaman sebelumnya kalau kereta perang itu mempunyai kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Walaupun mereka bisa membawa lebih banyak prajurit, namun pergerakannya tidak akan selincah pasukan kuda biasa, dan berdasarkan hal itulah Shin mendapatkan ide untuk justru menghancurkan armada kereta kuda yang ada di posisi depan, di mana hal itu kemudian memunculkan efek domino dan menghancurkan armada kereta kuda lainnya yang ada di belakangnya. Hal itu juga menegaskan bahwa ternyata dialah faktor X yang dimaksud Jenderal Oki sebelumnya, di mana atas aksinya tadi memudahkan Jenderal Agumon dan pasukannya melewati beberapa barikade pertahanan hingga dia akhirnya berhadapan langsung dengan Jenderal Gokei yang juga bisa dibilang adalah musuh bebuyutannya.
Karena mereka sudah saling berhadapan-hadapan, kedua jenderal itu lalu memutuskan untuk duel by one tanpa melibatkan seluruh pasukannya. Sebagai seorang gentleman, kedua jenderal itu pun seolah sudah saling mengerti dan meminta anak buahnya untuk tidak ikut campur. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan antara kedua jenderal yang disaksikan ratusan ribu prajurit itu, Gokei kalah setelah ditebas oleh Jenderal Agumon, dan dengan begitu pasukan Wei pun kehilangan semangat dan akhirnya mundur. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan Kyokai, kembalinya pasukan dengan kemenangan juga disambut meriah oleh seluruh penduduk negara Jin. Lalu Shin yang akhirnya kembali ke istana bertemu dengan Raja Eisei dan juga Tenten yang selama peperangan berlangsung, dia selalu memperhatikan bagaimana para ahli strategi istana bekerja. Oleh karena itu, Tenten kemudian memutuskan kalau selanjutnya dia akan ikut ke dalam medan pertempuran sama seperti Shin, namun bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang ahli strategi yang akan bertarung menggunakan otaknya. Sementara itu, Shin berkat aksi-aksinya di medan pertempuran, para petinggi militer lalu merekomendasikannya untuk naik pangkat dan sekaligus menuliskan sejarah bahwa seorang budak bisa menjadi komandan batalion hanya dalam satu pertempuran. Pasca perang tersebut, diperlihatkan juga munculnya sosok baru yaitu Menteri Ryofui yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu Jenderal Mobu dan Sohei-kun, di mana dia juga adalah paman dari Raja Eisei sekaligus orang yang dicurigai menyusupkan pembunuh ke dalam istana di awal film. Kabarnya, dia juga mempunyai pengaruh dan kekuatan tempur yang tidak kalah besar, di mana itulah alasan adiknya Eisei di film yang pertama menggebu-gebu untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya karena diceritakan Ryofui juga mengincar tahta sang raja. Dan kedatangannya tersebut menjadi semacam statement kalau dia masih berani muncul secara terang-terangan walaupun semua orang mencurigainya karena dia menganggap kalau Raja Eisei sendiri pun tidak akan berani menyentuhnya. Yoroshiku tanomu. Hal itu pun sekaligus menjadi ending di film Kingdom Part 2 kali ini, dan kita akan jump langsung ke film yang ketiga.